Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Intania Dewi. Saya akan menjelaskan bab 2 mengenai karakteristik administrasi perkantoran. Karakteristik administrasi perkantoran yang pertama bersifat memberi pelayanan. Bersifat memberi pelayanan artinya melayani pelaksanaan pekerjaan agar mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan untuk membantu orang-orang dalam menjalankan organisasi atau dalam menjalankan pekerjaan supaya lebih efektif. Nah, contoh pekerja kantor memberikan bantuan pelayanan data kepada pimpinan-pimpinan puncak untuk menjalankan manajemen perusahaan dengan mempergunakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Contohnya, bagian penjualan dibantu dalam pekerjaan menjual produk. Terus bagian permodalan terbantu dalam memelihara bukti tertulis mengenai kedudukan dan keuangan perusahaan. Terus bagian produksi dibantu untuk memperbaiki pelayanannya dan menentukan biaya-biaya yang lebih rendah. Terus yang kedua, bersifat terbuka luas, yang artinya memberikan kemudahan atau meringankan di dalam melakukan aktivitas pekerjaan kantor, karena pekerjaan kantor merupakan media yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Misalnya, memudahkan dalam usaha-usaha menambah output, memudahkan dalam memberikan dorongan pegawai-pegawai, memudahkan dalam pembelian bahan, memudahkan dalam membayar upah dan gaji, memudahkan komunikasi dengan orang lain, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar organisasi, dan memberikan keterbukaan kepada semua pihak dalam melakukan pekerjaannya secara luas dan terbuka untuk tujuan organisasi. Dan yang ketiga, bersifat merembet ke segenap bagian organisasi. Bersifat merembet ke segenap organisasi artinya pekerjaan kantor yang tidak hanya dikerjakan dalam suatu bagian, tetapi dikerjakan dalam tiap-tiap bagian dari sebuah perusahaan. Pekerjaan ini akan merembet dari puncak pimpinan tertinggi sampai ke satuan kerja terbawah, dan dalam pelaksanaannya dapat mencapai segala tempat dan tidak terbatas dalam lingkungan kantor, tetapi juga sampai di luar kantor yang bersangkutan. 4. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Artinya semua pekerja kantor tercapai dalam merembet ke setiap bagian. Maka pekerja kantor itu akan dilakukan atau dilaksanakan oleh semua orang dalam organisasi dan tidak akan menjadi monopoli kelompok karyawan tertentu, tetapi dikerjakan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Misalnya, mulai dari pejabat pimpinan tertinggi sampai kepada pejabat terendah, bahkan pegawai terendah pun akan dapat melakukan pekerjaan tersebut tanpa mengubah kedudukan dan tugas pokok mereka masing-masing. Materi yang kedua yaitu asas-asas manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu asas sentralisasi atau pemusatan, yaitu pemusatan dari kegiatan-kegiatan kantor dari suatu bagian atau dari unit tertentu, dan manajemennya diserahkan kepada satu orang yang khusus bertanggung jawab dalam bidang aktivitas perkantoran. Pelayanan kantor yang dapat dipusatkan diantaranya sebagai berikut. Pertama, surat masuk dan keluar. Kedua, metode dan media komunikasi seperti telepon, telegram, dan lain-lain. Yang ketiga, penerimaan tamu. Yang keempat, pengadaan warkat atau fotokopi. Yang kelima, menyimpan arsip. Yang keenam, pengetikan. Yang ketujuh, pekerjaan menghitung. Yang kedelapan, pengawasan formulir. Yang kesembilan, perlengkapan kantor. Yang kesepuluh, catatan-catatan kehadiran. Dan yang ke-11,
penempatan, dan latihan pegawai kantor. Kebaikan asas sentralisasi yaitu: 1. Kegiatan kantor dipimpin oleh seorang yang ahli dalam bidang perkantoran. Kedua, mesin-mesin kantor dapat digunakan sepenuhnya. Yang ketiga, keseragaman dapat dicapai. Yang keempat, latihan-latihan karyawan kantor dapat dilakukan. Yang kelima, biaya pelaksanaan pekerjaan kantor dapat dihemat. Yang keenam, adanya fleksibilitas dalam organisasi. Yang ketujuh, dapat mencegah duplikasi. Yang kedelapan, dapat dipekerjakan kaum spesialisasi. Yang kesembilan, mudah melakukan pengawasan. Dan yang kesepuluh, mudah meratakan beban kerja kegiatan kantor. Kerugian asas sentralisasi adalah: 1. Kegiatan kantor yang disentralisasikan belum tentu dapat menjamin dan melayani kebutuhan khusus dari tiap-tiap bagian. Yang kedua, prosedur pelaksanaan kerja berbelit-belit. Yang ketiga, adanya pengawasan yang ketat dapat menimbulkan frustasi. Yang keempat, dapat menambahkan pekerjaan tata usaha dan surat menyurat. Yang kelima, lambat dalam melaksanakan tugas, sebab memusatkan semua pekerjaan kantor, maka tidak mungkin untuk menampung semua pekerjaan pada waktu yang sama. Asas yang kedua yaitu asas desentralisasi atau asas penyebaran, yaitu asas pemencaran atau penyebaran di mana masing-masing bagian pokok bekerja sebagai suatu kesatuan yang seakan-akan berdiri sendiri. Dan yang ketiga, asas dekonsentralisasi merupakan sistem asas kombinasi antara asas sentralisasi dengan asas desentralisasi yang unit pelayanannya bertanggung jawab atas pekerjaan kantor yang berada pada seluruh organisasi. Materi yang ketiga, pengertian pekerjaan kantor. Setiap organisasi besar maupun kecil dengan tujuan berbeda-beda, tentu di dalamnya terdapat bagian yang melaksanakan tugas pokok dan bagian-bagian lain yang melaksanakan tugas penunjang. Salah satu yang melaksanakan tugas penunjang adalah pekerjaan kantor. Dalam bahasa Inggris, pekerjaan kantor disebut office work dan paperwork. Aktivitas himpunan mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha bersama. Materi yang keempat, peranan pekerjaan kantor. Yang satu, menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi. Yang kedua, melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif. Yang ketiga, melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi. Yang keempat, membantu kelancaran perkembangan organisasi. Yang kelima, sebagai pusat ingatan bahan dan dokumen. Materi kelima, ciri-ciri pekerjaan kantor. 1. Bersifat pelayanan, yaitu bahwa pekerjaan kantor melalui pelaksanaan pekerjaan kerajaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang kedua, bersifat merembet ke segenap bagian dalam organisasi, yaitu pekerjaan kantor diperlukan di mana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. Pekerjaan kantor terdapat dalam kantor dari pucuk pimpinan sampai ruang kerja satuan organisasi terbawah. Yang ketiga, dilaksanakan semua pihak dalam organisasi. Dengan adanya pekerjaan kantor, semua usaha dapat mencapai segala tempat dan tidak hanya terbatas dalam lingkungan bangunan, gedung, atau kantor dari suatu badan usaha yang bersangkutan. Materi yang keenam, fungsi-fungsi pekerjaan kantor. 1. Menerima keterangan. Kedua, mencatat keterangan. Ketiga, mengolah keterangan. Keempat, memberikan keterangan. Dan kelima, melindungi harta kekayaan. Materi yang ketujuh, jenis-jenis pekerjaan kantor. 1. Menghimpun. 2. Mencatat. 3. Mengolah. 4. Mengadakan. 5. Mengirim. Dan 6. Menyimpan. 7. Melakukan komunikasi. Dan 8. Menghitung. Terima kasih. Maaf ya Bu kalau ada kata-kata yang salah.
atau ucapan-ucapan yang salah. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.